Ya, belum lama diberlakukan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akan dievaluasi. Bahkan muncul tadi wacana tilang manual akan berlaku kembali guna meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kita akan membahasnya malam ini bersama Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan. Selamat malam, Pak Aan. Malam, Mas Ya, Taufik. Pak Aan, mengapa ini tiba-tiba Pak Korlantas tadi mengusulkan kembali tilang manual diberlakukan? Apa sebenarnya pertimbangannya? Jadi, jadi begini, Mas Taufik. Hmm. Kita kan sudah sekitar 3 bulan ya, Ya. 3 bulan sesuai dengan kebijakan Bapak Kapolri ya, untuk penegakan hukum di bidang lalu lintas itu kita akan memaksimalkan ETLE. Artinya kita dalam penegakan hukum ini dimaksimalkan tilang elektronik ya, yang berbasis kamera tadi. Hmm. Memang kita sedang mencari informasi, ya, segera mengumpulkan informasi, ya, bagaimana pemberlakuan atau memaksimalkan tilang elektronik ini dampaknya, ya, atau penghilangan tilang manual ini dampaknya bagaimana di masyarakat, bagaimana di kepolisian sendiri. Ini sedang kita kaji, ya. Artinya sedang kita kaji, kita minta masukan dari para ahli, ya, dari masyarakat, dan dari kita sendiri, kita terus mengumpulkan informasi ini. Nanti pada saatnya, ya, Korlantas sebagai pembina fungsi lalu lintas nanti akan memberikan pertimbangan-pertimbangan. Ya, pertimbangannya ini apa nanti? Ya, tergantung dari hasil evaluasi yang kita lakukan nantinya. Apakah itu artinya nanti tilang elektronik sudah tidak berlaku lagi atau akan dikombinasikan dengan tilang manual? Bagaimana mekanismenya di lapangan agar tidak membingungkan masyarakat? Jadi penerapan ETLE ini merupakan kebijakan Kapolri atau prioritas Kapolri, ya, karena disrupsi 4.0 ini tidak bisa kita sangkal, ya, kita tidak bisa menghindari itu. Mau tidak mau kita pun dalam penegakan hukum itu harus berbasis pada teknologi informasi. Itu salah satunya tilang. Memang sampai saat ini, ya, tilang elektronik atau ETLE ini belum maksimal, ya, terutama dari jumlah, ya, dari jumlah yang ada sekarang ini baru ada seluruh Indonesia baru ada 1.388. Nah, untuk Jakarta sendiri ini masih jauh dari ideal. Di Jakarta sendiri baru 110 kamera, ya, yang ada. Ini belum bisa menjangkau seluruh titik-titik trouble spot maupun black spot yang ada di seluruh jajaran. Kita terus mengembangkan ETLE ini, ya. Salah satunya dengan mengembangkan ETLE mobile, ya, ETLE mobile yang berbasis handheld. Ini bisa menutupi ruang-ruang yang nantinya mungkin saat ini belum tersentuh oleh ETLE. Ya. Jadi kita terus maksimalkan, ya, untuk penggunaan ETLE ini. Dan ini mau tidak mau kita harus ke sana nantinya. Namun mungkin nanti ada beberapa memang pelanggaran, ya, pelanggaran yang tidak bisa di-capture oleh ETLE, contohnya tidak menggunakan plat nomor tadi itu, ya. Kita karena berbasis IT, kita capture nggak ada plat nomornya, itu nantinya akan ada tindakan penegakan hukum sendiri terhadap kasus-kasus seperti itu, ya. Itu bisa penegakan hukum yang bisa berbentuk nanti diambil motornya, dibawa ke kantor, kemudian diperiksa, ya, secara mendalam, ataupun nanti diberikan teguran atau edukasi. Dan kalau nanti hasil kajian kita ada beberapa pelanggaran yang tidak bisa dilakukan dengan ETLE, kemudian diberi edukasi juga tidak memungkinkan, ya, kita akan memberi masukan kepada pimpinan, ya, mungkin bisa untuk pelanggaran tertentu ini bisa menggunakan tilang manual. Jadi lebih spesifik begitu, apa jenis pelanggaran apa saja yang akan ditindak lewat tilang manual dan apa saja yang akan ditindak lewat tilang elektronik, begitu, Pak Aan? Ya, iya, ini tergantung nanti pertimbangan dari beberapa informasi, ya, beberapa kajian. Akhirnya kita akan menentukan itu. Ya, sejak diberlakukannya
etle ini, apakah angka pelanggaran di jalan menurun atau justru semakin meningkat? Jadi begini, pelanggaran itu adalah kasus yang ditemukan oleh polisi, seperti halnya narkoba. Ya. Hmm. Kalau tidak dilakukan penindakan oleh polisi, berarti otomatis angkanya akan turun. Ya, akan turun. Kalau ditemukan oleh polisi, berarti terjadi tindak pidana atau terjadi pelanggaran. Nah, Hmm. dari angka yang kami catat dari etle, ya dari etle, ini ada kenaikan yang signifikan, ya, yang signifikan. Eh, Pelanggaran yang tercapture oleh kamera kita, ya, oleh kamera kita, yang tercapture, Mas. Karena ini kita sudah ada penambahan yang luar biasa dari awal hanya 800, sekarang sudah 1.300 sekian kamera etle. Ini angka pelanggaran yang tercapture oleh kita, ini angkanya meningkat, ya. Kalau dulu tahun 2021 ini 19 juta lebih, sekarang ini jumlahnya ada 42 juta pelanggaran yang bisa kita rekod, ya, kita capture. Namun pelanggaran yang bisa kita konfirmasi, ya, yang bisa konfirmasi ini hanya 50%. Hmm. Ya. Kalau 1 juta berarti hanya 500. Kenapa? Ini, ya, lagi-lagi terbentur dengan anggaran. Anggaran konfirmasi itu satu tilang etle surat konfirmasi itu Rp6.000. Hmm. Kali sekian itu angkanya menjadi M juga. Hmm. Karena keterbatasan anggaran, ya, kita juga masih terbentur itu, sehingga surat konfirmasi yang harusnya maksimal ini baru kita bisa lakukan hanya sekian persen saja. Nah, Ini juga yang berakibat mungkin tidak semua pelanggaran yang capture ini tidak mendapatkan surat konfirmasi dari kepolisian. apakah itu jadi salah satu alasan mengapa akhirnya karena biaya yang mahal untuk pelaksanaan sistem tilang elektronik itu tadi Anda sebutkan bahwa untuk satu surat tilang saja bisa biayanya 6.000, bayangkan sudah ada 40 juta pelanggaran begitu yang dilakukan oleh masyarakat dan harus diberikan surat pelanggaran itu melalui elektronik maupun melalui manual pos surat begitu. Apakah ini juga yang menjadi alasan akhirnya akan diberlakukan kembali tilang manual? Ya, kita akan menunggu masukan, Hmm. Mas Topik, ya. Kita tetap ingin komprehensif, ya, kajian ini komprehensif dari semua sudut kita bisa dapatkan informasi sehingga kita memberikan pertimbangan yang betul-betul, ya, ini yang komprehensif dan memang perlu dilakukan seperti itu. Hmm. Nah, kalau Mungkin salah satunya itu, ya. ya, baik. Tapi yang menarik juga tadi dari beberapa catatan berdasarkan dari evaluasi operasi Lilin 2022 terakhir, justru kecelakaan pelanggaran maksud saya yang dilakukan oleh para pengguna jalan, terutama kendaraan bermotor, itu meningkat sejak adanya etle. Banyak cara yang dilakukan seperti tadi yang plat nomor diganti, dibalik, atau mungkin bahkan dicopot begitu. Ini sebenarnya apakah kesadaran masyarakat yang kurang atau memang sistem tilang elektronik ini tidak efektif, Pak Aan? Jadi saya mengklaster ada tiga Hmm. tingkat kepatuhan masyarakat ini, Mas Topik. Yang pertama yang terendah, gitu ya. Yang terendah tingkat kepatuhan masyarakat itu bisa kita lihat, ya, ketika ada polisi, ya, di situ ada apa perwakilan ada hukum lah, Hmm. di situ ada polisi, di situ mereka masih melanggar. Contoh yang sering terlihat sekarang, depan polisi dia tidak pakai helm, Hmm. melawan arus, itu tingkat kepatuhan yang paling rendah. Artinya itu ada kesengajaan mungkin, ya. Nah, tapi ini belum kita buat kajian, ya, tapi kita mengklaster itu. Yang kedua, tingkat kepatuhan masyarakat yang, ya, 50-50 lah. Kalau ada polisi, ya, patuh, ya, pakai helm, tidak melawan arus. Ini tingkat kepatuhan yang ada di level menengah. Kemudian tingkat kepatuhan yang tertinggi, ada atau tidak ada polisi, mereka patuh. Kenapa? Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas atau peraturan hukum apapun, ini untuk kepentingan masyarakat sendiri. Patuh terhadap peraturan lalu lintas, ini untuk keselamatan masyarakat sendiri. Contoh, melawan arus,
itu sangat potensial terjadi kecelakaan. Jadi kemungkinan tingkat kepatuhan masyarakat itu ya yang bisa kita lihat sekarang seperti itu. Baik. Nah, jadi terhadap 3 klaster tadi kita tindakannya pun akan berbeda-beda nantinya. Baik, Ya. baik. Salah satu yang dilakukan menggunakan sistem tilang elektronik ini selain untuk mendisiplinkan, menertibkan perilaku masyarakat di jalanan, juga untuk mengurangi adanya tindakan-tindakan pungli begitu. Nanti begitu sistem tilang manual ini kembali diberlakukan, bagaimana menjamin bahwa pungli itu tidak akan ada? Tentu ya, itu salah satu kebijakan Pak Kapolri kenapa kita akan memaksimalkan tilang elektronik, karena itu akan menghindari interaksi antara petugas dengan pelanggar ya, menghindari terjadinya pungli. Nah, kemudian bagaimana nanti kalau diperlakukan kembali tilang manual, tentu kita akan membuat konsep-konsep untuk pengawasan ya, pengawasan. Salah satunya kita tidak boleh anggota melakukan penilangan dengan menitipkan denda. Dia harus langsung membayar denda di tempat situ dengan edisi yang kita siapkan nanti. Itu salah satu upaya kita. Kemudian pengawasan terhadap anggota kita di lapangan ini tentu akan terus cari formasi yang bisa mengawasi secara lebih lagi kepada anggota-anggota yang ada di lapangan, ya, dan akan memberikan sanksi tentu, ya, sanksi terhadap anggota yang melakukan tindakan tersebut. Ya. Baik. Itu upaya yang akan kita lakukan apabila nanti mungkin dilakukan diberangkat kembali. Baik, terakhir nih Pak An, kalau mengutip istilah zaman dulu, rules are made to be broken. Banyak sekali cara yang dilakukan masyarakat ketika aturan dibuat oleh pemerintah atau mungkin oleh polisi. Banyak cara yang dilakukan untuk melanggar. Nah ini bagaimana polisi nanti menyikapinya ketika tilang manual diberlakukan, dikombinasikan juga dengan tilang elektronik? Tentu harapan kita kepada masyarakat ya, ini ada kesadaran sendiri. Ya, yang saya sampaikan tadi, peraturan ini untuk keselamatan diri sendiri, untuk ketertiban, untuk kelancaran dan sebagainya. Jadi ini sangat disayangkan apabila masyarakat tadi berada di level yang paling rendah tadi, ya, tingkat kepatuhan yang paling rendah tadi. Nah, upaya kita tentu ya kita akan terus dengan berbagai cara memberikan edukasi, ya, pemahaman kepada masyarakat, dan terakhir, ini paling akhir, memberikan tindakan penegakan hukum dengan secara justisi, itu tidak akan terakhir dari kita nantinya. Ya, jadi kita tetap akan upayakan tindakan-tindakan preventif, sehingga masyarakat sendiri timbul kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Ya, selain tentunya berharap masyarakat lebih disiplin dan patuh terhadap berlalu lintas, begitu kita juga berharap bahwa sistem apapun yang nanti akan diberlakukan itu bisa membuat efek jera dan bisa mengurangi angka kecelakaan di jalanan. Terima kasih Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak Aan. Selamat malam.